Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video sebelumnya itu rame banget ya yang berkomentar cara memperbaiki mesin cuci tidak berputar ya. Nah, di video kali ini ada kesempatan ya, pas banget video kali ini kita lagi memperbaiki mesin cuci merek Polytron ya. Dan di sini pada saat kita hidupkan mesin cuci ini tidak mau berputar, hanya dengung saja ya. Nah, ini udah pulsator udah kita pastikan putarannya itu nggak seret. Nah, sekarang kita akan coba langsung hidupkan. Nah, kita akan cari tahu seperti apa. Nah, ternyata di sini setelah kita hidupkan mesinnya itu dengung saja ya, dengung dan tidak mau berputar, hanya dengung saja. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya, beda lagi kalau misalkan nggak ada dengung sama sekali, teman-teman bisa langsung cek di bagian timernya. Namun kalau misalkan kondisi seperti ini, eh, entah itu kerusakan di bagian timer ataupun dengung, nah yang pertama kita harus memastikan dulu bahwa eh, dinamonya itu berputar atau enggak ya. Yang perlu teman-teman perhatikan yaitu kalau cara memperbaikinya itu pastikan dulu apakah dinamonya mau berputar atau enggak. Nah, seperti di video ini dinamonya itu tidak berputar, hanya dengung saja. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman mungkin udah bingung ya apakah dari kapasitornya ataupun juga dari dinamonya. Nah, itu mungkin teman-teman bingung. Nah, bahkan ada juga yang sampai udah beli kapasitor namun tidak berhasil. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan ya bagaimana caranya menganalisa ya letak kerusakannya itu supaya kita itu nggak sampai salah beli ya, entah itu salah beli kapasitor ataupun salah beli dinamo. Nah, cara yang kita gunakan ini nggak perlu modal ya, nggak perlu beli kapasitor baru ya, ataupun nggak perlu dinamo baru, dan alatnya pun juga sederhana, asalkan teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Nah, yang pertama kita lepasin dulu semua kabelnya ini. Nah, untuk jalur perkabelan kita lepas semua. Nah, ini saya akan coba apa ya, saya coba memberikan tutornya lebih pelan lagi karena yang kemarin itu banyak yang masih kebingungan ya untuk cara ngatasinya. Nah, yang pertama kita bedakan dulu ya mana kapasitornya untuk pencuci dan mana kapasitor untuk pengering. Nah, ini kita lepas semua. Nah, di sini kabelnya itu udah acak-acakan ya, karena informasi dari orangnya itu karena sebelumnya itu katanya pernah dimakan tikus ya. Ini udah diperbaiki sendiri sama orangnya. Nah, teman-teman bisa pastikan dulu kapasitornya ya. Untuk kapasitor pencuci itu pastinya lebih besar dan cek warnanya. Untuk di pencuci itu warnanya abu-abu dan kuning, dan untuk pengering yaitu warna merah dan juga warna hijau. Jadi teman-teman bisa tandai dulu. Nah, yang pertama kita akan coba lepas untuk kapasitor di bagian pengering ya. Ini trik yang saya gunakan dengan cara kita paralel ya, yaitu menambah mikro pada kapasitor itu dengan cara kita paralel. Nah, yang pertama kita lepas dulu eh, kapasitor untuk pengering. Kapasitor pengering dilepas semua. Jadi kan ada dua, merah sama hijau. Nah, ini dilepas semua. Nah, untuk warnanya yang berbeda-beda, teman-teman bisa tandai warna kabelnya. Caranya itu harus tandai ya, warna kabel harus kita tandai dulu. Jangan sampai kebalik ya nanti ya. Nah, ini kan untuk warnanya ini kan masih sama ya. Untuk bawaan dari pabriknya itu masih sama, masih belum ada perubahan. Beda lagi kalau misalkan ada perubahan, yang harus teman-teman lakukan bisa tandai warna kabelnya. Nah, di sini untuk kapasitor untuk pengering, nah ini kan tinggal dua ya, hanya dua saja. Dan selanjutnya kita akan coba lepas lasdopnya pada di bagian pencuci. Ini kita lepas saja, namun nggak perlu kita buka ya kabelnya. Nah, kita lepas seperti ini aja lasdopnya. Tinggal satu, yaitu warna abu-abu. Tadi kan untuk pencuci abu-abu dan kuning ya. Ini kita lepas semua. Tuh.
Udah, kita lepas. Selanjutnya kapasitor yang dari pengering itu digabungkan ya. Jadi warna merah dan hijau itu digabungkan ke kuning dan juga abu-abu. Nah ini terserah bolak-balik gak masalah. Merah digabungkan ke abu-abu juga gak masalah. Hijau digabungkan ke kuning juga gak masalah. Bolak-balik gak ada masalah. Nah ini udah saya paralel. Ini bertujuan untuk menambah mikro ya. Kalau misalkan nantinya kita hidupkan ya, ini kan udah kita paralel. Kalau misalkan kita coba dia itu mau berputar, itu artinya kapasitornya itu yang bermasalah ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan, teman-teman bisa belikan kapasitornya. Nah, cara ini hanya dilakukan untuk mengetahui ya, apakah kapasitor itu rusak atau enggak. Tidak boleh dipakai jangka panjang. Karena cara ini mikronya itu cukup besar banget. Nah, eh, yang saya berikan tutor ini supaya nggak sampai beli dulu ya. Jadi dicoba dulu nantinya. Nah, sekarang setelah kita hidupkan, ternyata di sini untuk di bagian dinamonya itu tidak bisa berputar ya, hanya dengung saja. Tuh, hanya dengung saja ya. Nah, nih hanya dengung saja. Yang berarti kalau misalkan udah seperti ini, itu kerusakannya itu bukan dari kapasitornya. Jadi teman-teman nggak perlu beli kapasitornya ya. Kalau misalkan cuma dengung saja itu bukan dari kapasitornya. Beda lagi kalau misalkan teman-teman coba paralel seperti ini, dinamo mau berputar, itu artinya dinamonya yang mengalami kerusakan. Beda lagi kalau misalkan di paralel seperti ini, dinamonya itu mau berputar ya, itu artinya yang bermasalah di bagian kapasitornya. Silahkan teman-teman belikan kapasitornya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita nggak perlu beli kapasitor. Yang perlu kita lakukan yaitu kita cek di bagian dinamonya. Biasanya kalau misalkan dengung seperti ini, di area dinamo itu salah satu spoolnya itu mengalami putus ya. Nah, ini tinggal kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, ini kita kembalikan semua. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuktikan apakah dinamonya itu udah rusak atau enggak. Nah, baru kalau seperti ini udah opsional ya, bisa langsung belikan dinamonya atau dinamonya diperbaiki. Namun di sini saya akan memberikan contoh ya, spool yang putus ya. Di sini saya menggunakan satu buah alat tang ampere ya. Nah, kalau untuk mengecek spool ini harus menggunakan tang ampere ya, teman-teman ya. Ini udah bisa dipastikan spoolnya yang putus ya. Nah, ini kita cek satu persatu. Ini harusnya connect ya. Nah, seperti dari warna kuning ke biru itu connect ya. Tuh. Lalu kalau yang warna yang satunya dari abu-abu ke biru itu tidak connect ya. Yang berarti spoolnya itu udah putus ya. Jadi dari abu-abu ke kuning juga sama nggak connect, dari abu-abu ke biru juga nggak connect. Yang berarti di sini eh, dinamo ini mengalami masalah ataupun putus di area spoolnya. Nah, ini bisa teman-teman bisa ganti ataupun bisa diperbaiki ya. Nah, untuk cara memperbaiki spool yang putus itu udah pernah saya bikinkan konten sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa disimak. Nah, ada tambahan lagi. Kalau misalkan punya saya itu nggak ada dengung sama sekali, Mas. Apakah dengan cara seperti ini itu bisa bisa dengan cara seperti ini? Nah, caranya cukup sangat bisa ya. Nah, kalau misalkan tidak ada dengung sama sekali, ada kemungkinan di bagian timer itu tidak bisa connect ya. Jadi caranya teman-teman bisa lepas semua dinamo di bagian yang rusak ya, entah itu di bagian pengering ataupun di bagian pencuci, teman-teman bisa lepas. Dan nantinya caranya bisa dilangsung ya, jadi dilangsung. Nah, ini kapasitor untuk pencuci kita langsung seperti ini. Boleh di paralel, boleh juga satu persatu, nggak masalah. Nah, caranya seperti ini. Jadi digabungin lagi. Jadi ini kita coba tanpa melalui timer ya. Kalau misalkan kita ada kecurigaan di bagian timer. Nah, kita bisa langsung seperti ini. Jadi setrumnya itu bisa dicoba langsung seperti ini ya. Nah, yang perlu dipersiapkan teman-teman harus menyiapkan satu buah kabel
Nah, kabel colokan seperti ini ya. Jadi kita jepit. Jadi yang setrum itu tadi warna biru dan ini opsional. Bisa ditaruh warna kuning, bisa juga ditaruh warna abu-abu. Nah, kalau misalkan mau berputar, itu tandanya timernya yang rusak ya. Kalau misalkan tidak mau berputar, ya juga sama ya. Yang berarti kerusakannya itu di bagian dinamonya. Jadi cukup simple banget ya untuk caranya. Nah, kalau misalkan udah kondisi seperti ini, kita tinggal konfirmasi ya ke orangnya apakah mau diganti baru atau kita perbaiki ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.